Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang hari ini Bapak ingin memberikan pengajaran bahasa Arab. Bapak selesai melaksanakan sholat duhur barusan bareng keluarga di rumah ya, tidak ke masjid. Mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah ya, social distancing untuk menjauhi kerumunan massa guna mencegah mewabahnya virus yang sedang hangatnya dibicarakan, yaitu COVID-19 atau virus corona ya. Untuk itu Bapak juga ingin berharaplah ke kalian untuk tetap di rumah, tidak keluyuran, tidak mendatangi kerumunan massa, tetap di rumah, belajar di rumah ya, beraktivitas di rumah. Gunakan momentum ini untuk bareng-bareng dengan keluarga, belajar dengan keluarga, belajar dengan adik, belajar dengan kakak, dengan ayah dan bunda, dan orang-orang yang ada di rumah yang sekiranya bisa diajak kerjasama untuk bareng-bareng belajar ya. Oke, siang hari ini anak sekalian, di depan Bapak ini udah disiapkan buku bahasa Arab untuk kelas 8 ya, untuk kelas 8. Untuk itu Bapak harap kalian juga untuk disiapkan bukunya. Nanti Bapak akan memberikan pengajaran buku bahasa Arab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, kalian bisa buka buku bahasa Arab di halaman berapa nih Bapak Jum ya? 124 ya. Ya tentunya yang akan kita pelajari di halaman berikutnya, di halaman 125. Ya kebetulan di sini nggak ada halamannya ya. Kalian bisa lihat bab di sini yaitu Ad-Darsul Khamis. Ad-Darsul Khamis artinya pelajaran kelima. Al-Mihnatut Tibbiyah ya. Al-Mihnatut Tibbiyah artinya adalah profesi seorang dokter atau profesi kedokteran. Nah, seperti begitulah mungkin ya artinya. Di pelajaran kelima ini seperti biasa ada dua fokus yang harus kita pelajari. Yang pertama fokus materi, kemudian yang kedua fokus gramatikal. Fokus materinya tentang al-mihnatut tibbiyah ya, profesi kedokteran atau profesi dokter, dan fokus gramatikal tentang al-fi'lul madi wal jumlatul fi'liyah, tentang fi'il madi dan jumlah fi'liyah. Mungkin ini sudah pernah Bapak bahas waktu kalian kelas 7 ya. Tapi nanti akan dibahas lagi sini tentang fi'il madi dan jumlah fi'liyah. Baik, adabut ta'lim, tujuan pembelajarannya. Al-Qismul Awal, bagian pertama, penguasaan bahasa secara reseptif. Artinya nih untuk menguasai bahasa ini kita diresep-resep, artinya ya dibagi-bagi gitu ya. Al-fahmu wal isti'ab, pemahaman dan pendalaman. Yang pertama ada fahmul masmu ya. Itu keterampilan menyimak, ada fahmul makru, keterampilan membaca, dan fahmut tarokib, keterampilan gramatikal. Baik anak sekalian, kita masuk saja ke fahmul masmu. Awalan fahmul masmu. Yang pertama adalah pemahaman yang didengar atau keterampilan menyimak ya. Keterampilan menyimak ya. Kalian persiapkan bukunya sama pulpen ya atau pensilnya untuk menerjemahkan apa yang Bapak baca ya. Untuk dilakuli suratin istami sumarodid ya, perhatikan setiap gambar, dengarkan dan tirukan ya. Kalian tinggal mengartikan saja sebetulnya, karena untuk menirukan mungkin tidak mungkin ya, karena harus di kelas. Yang pertama, pada gambar pertama kita lihat ada hada tobibun. Dapat ditahu semuanya ini adalah dokter. Wa tobibun amun, dia adalah dokter umum ya. Tobibun amun itu dokter umum. Selanjutnya yang kedua, hadihi tobibah. Ini adalah ibu dokter. Ya, kita tahu perbedaan antara tobib dan tobibah. Tentunya dibedakan dengan ada tak marbutoh ya.
perbedaannya. Berarti tobi untuk laki-laki dan tobibah untuk perempuan. Tobib hada tobibum, ini bapak dokter, pak dokter. Hadihi tobibah, ini ibu dokter. Hiya tobibatul uyun, dia adalah dokter mata, spesialis mata ya, dokter mata. Kita lihat ya kalau kita di rumah sakit ataupun di puskesmas suka kita lihat ada huruf-huruf yang tertera di dinding kayak gitu. Itu spesialis untuk mengetes mungkin penglihatan kita ya. Yang biasa seorang dokter mata selalu menyuruh pasiennya untuk melihat ke angka-angka itu, ke abjad-abjad itu. Jadi seberapa jauh dia pandangan matanya atau juga penglihatannya terhadap huruf-huruf atau abjad-abjad. Selanjutnya yang ketiga, hada tobibun huwa tobibul asnan. Ini pak dokter, dia adalah tobibul asnan. Kira-kira kalau kalian lihat itu dokter apa? Ya, tentu ya dia adalah dokter gigi. Asnan itu jamak dari sinun itu gigi. Asnan itu gigi-gigi. Jadi dia dokter gigi ya. Selanjutnya yang keempat, hada tobibun huwa tobibul anfi wal uduni wal hanjaro. Dia adalah pak dokter. Dia adalah dokter anfi itu hidung, wal uduni dan telinga, wal hanjarah dan tenggorokan. Oke, yang kita kenal mungkin dengan dokter THT ya. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, ini dokternya ya. Dia sedang memeriksa telinga ya. Apakah telinganya itu normal atau tidak normal ya. Ya, Bapak harap kalian pada normal semua ya. Pendengaran dan penglihatannya. Baik, sudah 4 ini. Tentang dokter, ada dokter umum, ada dokter mata, ada dokter gigi, dan juga ada dokter THT. Kita beralih kepada halaman berikutnya. 127 ya. Ini yang gambar yang pertama, indi sudaun. Indi sudaun. Sudah itu dari sodun ya. Sudaun itu saya, indi itu aku mempunyai sudaun, sakit kepala. Jadi saya sedang sakit kepala ya. Aku menderita sakit kepala. Syartu bi alamin syadidin pirosi lailan. Aku merasa alamin syadid, sakit yang teramat, pirosi pada kepalaku, lailan pada waktu malam. Jadi saya selalu merasakan sakit yang tak terhingga ya, sakit yang kuat di kepala pada waktu malam. Nah gitu ya. Indi sadaun, aku mempunyai sakit kepala. Saya sedang sakit kepala. Saya merasa sakit sekali pada kepala ketika waktu malam. Selanjutnya, indi zukamun. Zukam itu pilek ya. Jadi saya sedang pilek. Syartu bi alamin syadid pil anfi sobahan. Saya merasa alamin syadid, sakit yang teramat, pil anfi di hidung, sobahan pada waktu pagi. Biasanya waktu pagi tuh yang paling kita kesel banget kalau kita lagi pilek ya. Saya hidung mampet gitu ya. Ibu lagi masak di dapur juga dengan pasakan yang super wangi, itu tidak terasa wanginya karena hidung kita tersumbat. Sartu bi alamin sadin bi anfi sobahan. Saya merasa sakit yang tak terhingga di hidung ketika waktu pagi. Selanjutnya, indi soal. Soal itu batuk ya. Aku batuk. Aku merasa batuk. Aku menderita batuk. Itu maksudnya. Sartu bi alamin sadidin pil hanjaroti naharon. Aku merasa sakit yang teramat, sakit yang teramat sakit, pil hanjaroh di tenggorokan, naharon pada waktu siang. Pasti orang yang sedang batuk pasti ya tenggorokannya itu sakit banget ya. Bisa gatel, bisa gimana pun itu rasanya kurang enak lah. Kalau orang lagi batuk tuh pasti ada masalah di tenggorokan. Selanjutnya, indi waj'us sinni. Nah ini ya, yang biasa kebanyakan kita ya. Aku waj'u itu sakit, sini itu gigi. Aku sakit gigi.
Wah, kalau orang udah sakit gigi ya udah parah banget tuh ya. Kalau lagi sakit gigi, wah, orang seperti tidak sakit tapi sakitnya sudah luar biasa. Sartu bialamin syadidin pisini railan. Aku merasa sakit yang tak terhingga di gigiku lailan pada waktu malam. Begitu. Selanjutnya, indi ishal. Indi ishal. Aku mempunyai penyakit ishal. Mungkin ishal itu sakit perut atau mah ya. Ishal itu ya sakit perut lah ya. Mungkin kita lebih dekatnya mah gitu. Syartu bi alamin syadidin fil batni lailan. Aku merasa sakit yang teramat sangat fil batni di perut lailan pada waktu malam. Orang yang sedang sakit mah biasanya itu terasanya malam ya. Kalau Bapak di sini terasa sakit di lambung ya, kalau lambung ini Bapak nyarankan saja ini buat kalian ya. Itu bisa rebus sirih ya, daun sirih itu. Dengan catatan ganjil bisa 3, bisa 5 atau 7. Direbus kemudian nanti air rebusannya diminum. Ya tentunya setelah dingin ya. Jangan lagi panas-panas diminum, nanti bahaya, nanti bisa malah tambah sakit nih perutnya. Syartu bialamin syadidin fil batni lailan. Saya merasa sakit yang teramat di batni di perut lailan pada waktu malam. Kemudian yang terakhir di halaman 127 ini, indi jarohun fil yadi. Indi aku jarohun fil yadi. Aku mempunyai luka di tangan. Ya, jarohun itu luka, fil yadi di tangan. Sya'artu bialamin syadidin fil yadi naharon. Saya merasa sakit yang teramat di tangan pada waktu siang hari. Itu ya. Ini yang sekalian untuk halaman 127. Kita lanjut ya. Kita habiskan untuk pelajaran hari ini gambar-gambar yang yang disertai dengan penjelasan di bawahnya. Hada mustashfa. Ini adalah rumah sakit ya. Kita lihat dari bangunannya juga memang seperti begini ya, rumah sakit umumnya ya, rumah sakit yang besar itu seperti begini. Kemudian selanjutnya, hadihi iyadatu tabibil am. Ini adalah iyadah tabib. Jadi tempat prakteknya dokter umum di klinik ya. Iyadatu tabibil am. Jadi tempat praktek dokter umum. Jadi biasanya di klinik gitu ya. Kita bisa sebut biasanya klinik gitu. Kemudian ada lagi di sini hadihi ghurfatul intidor. Ini adalah ghurfatul intidor. Ghurfa itu ruangan, intidor itu menunggu. Jadi ruang tunggu ya. Udah ada di bawah, di atasnya tuh bacaannya ruang tunggu ya. Jadi waiting room kalau kita silakan dalam bahasa Inggris mungkin. Dan selanjutnya hadihi ghurfatul faksi. Ini adalah ruang pemeriksaan ya, ruang tempat pasien untuk diperiksa, itu ghurfatul faksi namanya. Ghurfatul faksi, ruang pemeriksaan. Dan selanjutnya hadihi soidaliyah. Ini adalah soidaliyah. Soidaliyah itu tempat yang banyak obat-obatan. Berarti apa? Apotek. Udah aja di atas itu. Hadihi soidaliyah ini adalah apotek. Bisoidalia adwiyatun katsiro. Di apotek itu banyak sekali obat-obatan. Adwiya itu obat-obatan, katsiro yang banyak. Jadi di apotek banyak obat-obatan. Selanjutnya yang terakhir di halaman 128 adalah adawatut tibiyah ya. Adawatut tibiyah, alat-alat kedokteran. Ada samaat, stetoskop ya, itu stetoskop, samaat itu, mikias itu alat deteksi atau apa ya namanya mikias itu. Kemudian kira nanti mikias itu alat untuk mengukur tensi darah ya. Kemudian ada al-hararah. Ada mikiasul haroroh ya, ada mikiasul dogti ya. Mikiasul haroroh itu untuk mendeteksi panas ya. Jadi alat pendeteksi panas.
kemudian ada Miqyasu Dogti ya. Ada alat pengukur tekanan darah gitu ya, Miqyasu Dogti itu. Ada Miqyasul Hararah pengukur panas dan pengukur tekanan darah ya, seperti begitu ya. Sering pasti kita lihat di beberapa rumah sakit ataupun apotek ataupun di tempat-tempat praktek dokter ya, tentang alat-alat ini sudah familiar sekali dengan kehidupan di dunia kedokteran tentunya. Itu saja sekalian, mungkinnya pengajaran kita siang hari ini kurang lebih durasi 15 menit. Manfaatkan sekali lagi apa yang telah Bapak sampaikan ya. Nanti ketika mungkin kita ada pertemuan lagi, Bapak sudah menyampaikan untuk materi ini. Untuk materi selanjutnya insya Allah nanti kita bersambung lagi. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Bapak harap kalian mengindahkan pengajaran bahasa Arab ini, sehingga ketika nanti kita ada pertemuan lagi, kalian sudah mempunyai arti atau juga sudah menerjemahkan kalimat-kalimat yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.